Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas domain transportasi dengan studi kasus objek. Perkenalkan, nama saya Dava Novalta. Nama saya Dimas Novandi. Nama saya Maulana Darwis. Nama saya Yosua Triputra. Saya Wilmar Dabuke. Pendahuluan. Ojek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi yang hadir untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka kita merancang sistem transportasi yang perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian lingkup work system. Lingkup work system pada objek itu terdapat customer, produk and service, bisnis proses, partisipan, information, dan teknologi. Kemudian customer. Jadi customer dalam objek adalah orang-orang yang membutuhkan jasa untuk pengantaran ketika ingin berpergian tetapi sulit dikarenakan tidak adanya kendaraan dan juga mereka yang ingin membeli makanan secara online. Kemudian produk and service. Pada bagian ini, Ohbike terdapat 4 layanan produk and service. Yang pertama itu Ohbike. Ohbike ini adalah layanan untuk pengantaran jasa transportasi online roda 2 atau motor dengan jarak maksimum 30 meter, 30 km. Kemudian Ohfood. Ohfood ini adalah layanan pesan antar makanan yang dapat membelikan makanan yang dipesan oleh pelanggan dan mengantarnya ke lokasi pelanggan sesuai dengan keterangan di aplikasi. Kemudian Ohkar. Ohkar ini sama dengan Gojek, namun Ohkar ini adalah layanan pengantaran jasa transportasi online berbasis roda 4 atau mobil. Kemudian ada Ohkes, layanan dompet virtual untuk transaksi Anda menjadi lebih mudah dan praktis yang tersedia di dalam aplikasi Ojek. Kemudian bisnis proses yang ada dalam Ojek. Jadi customer dapat mendaftar akun, kemudian melakukan order, kemudian nanti sistem akan mencarikan driver terdekat, kemudian driver dapat meng-ACC atau terima order, kemudian driver langsung menjemput dan menjemput sesuai titik dan mengantar sesuai lokasi yang dituju oleh customer. Kemudian customer ketika sudah sampai dengan lokasi yang ingin dituju, customer dapat membayar jasa transportasi tersebut. Kemudian customer dapat memberikan rate dan review. Kemudian nanti sistem akan kalkulasi rate dan review dan driver dapat terima rate dan review dari sistem. Kemudian selesai. Kemudian partisipan. Partisipan pada Ojek ini merupakan orang-orang yang berperan dalam work system Ojek itu sendiri. Seperti direktur utama, wakil direktur, manajer IT, manajer karyawan, kemudian ada manajer akuntansi, manajer ojek, ada karyawan yang seperti bidang programming, bidang web, tukang ojek, dan lain-lain. Kemudian information. Informasi yang dapat diterima pada aplikasi Ojek adalah sebagai berikut. Ada kategori pesanan, tujuan penumpang, tarif, nama driver dan penumpang, jarak tempuh, kendaraan driver, posisi driver dan penumpang. Kemudian teknologi. Teknologi yang digunakan Ojek adalah teknologi yang inovatif untuk platform atau brand mereka. Seperti ada teknologi komputasi dan atau teknologi end user di sini. Teknologi end user itu seperti yang digunakan oleh Ojek yaitu aplikasi Android, kemudian aplikasi smartphone iOS,
kemudian ada teknologi API, Application Programming Interface, seperti Google Maps, Google Place, kemudian dan sejenis lainnya. Kemudian ada teknologi basis data seperti cloud computing, ada smartphone storage, dan lainnya. Kemudian ada teknologi pendukung bisnis seperti payment gateway-nya, ada OhCash di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian customer service-nya bisa mengakses sosial media, website, call center, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di bagian ini, work system life cycle. Di bagian ini terdapat beberapa komponen. Komponen pertama yaitu development. Yang kedua ada initiation. Yang ketiga ada operation and maintenance. Dan yang terakhir ada implementation. Lalu berikutnya ada pengembangan work system. Pengembangan objek yang kami kembangkan ini masih memiliki kekurangan ataupun kelemahan dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kami melakukan beberapa inovasi baru yang tujuannya untuk melakukan perbaikan pada work system yang sudah ada. Dan di pengembangan work system ini, saya akan menjelaskan dari keempat komponen yang saya sudah kasih tahu sebelumnya. Yang pertama itu ada initiation. Di sini akan menjelaskan peluang-peluang perbaikan work system, meliputi definisi kebutuhan suatu proses, suatu work system yang baru, atau perubahan terhadap work system yang sudah ada, dan bagaimana work system seharusnya berjalan pada berbagai konteks dan bagaimana peran teknologi dalam mendukung work system tersebut. Lalu ada development. Di sini menjelaskan strategi pengembangan work system yang diinginkan berdasarkan kebutuhan pengguna. Lalu ada implementation. Di sini akan mengidentifikasikan tantangan implementasi strategi, kemudian konflik, penolakan, resiko, dan dampak negatif, dan yang terakhir langkah mengatasinya. Dan yang terakhir, operation and maintenance, yaitu mengidentifikasi komponen evaluasi strategi untuk memonitor bahwa aktivitas dalam work system berjalan selaras dengan strategi work system. Kemudian saya akan menjelaskan tentang initiation yang dilakukan oleh kami Pak untuk pihak objek. Di sini setelah kami melihat dari permasalahan yang dihadapi objek, terdapat 3 permasalahan utama yang dialami oleh objek, yaitu pertama terdapatnya orderan fiktif, kemudian ada kontroversi akan legalitas objek tersebut, yang ketiga ada kurangnya tata tertib dari mitra objek untuk peraturan lalu lintas. Jadi banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh driver objek atau mitra objek tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi kebutuhan dari persoalan tersebut. Nah, terutama ada yang diperlukan untuk orderan untuk setidaknya menghilangkan atau mengurangi orderan fiktif, yaitu pertama dengan pengamanan dari sistem dan validasi dari sistem, sehingga diharapkan orderan fiktif untuk mitra objek dapat berkurang. Nah, kemudian ada juga soal legalitas di Indonesia tersebut. Tersebut. Nah, pertama ada perlunya pengajuan dari pihak objek sendiri untuk melegalkan ojek online atau transportasi online seperti ini. Nah, dan pihak objek juga bisa menyampaikan bahwa
beberapa negara-negara besar telah melakukan legalitas tersebut. Contohnya seperti Inggris, Amerika, Malaysia, Kanada, dan Australia. Nah, kemudian ada juga untuk melakukan pemangkasan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh mitra objek dapat diberikan sanksi atau pemantauan dari sistem bagaimana pihak objek mitra objek berada di jalanan, seperti misalnya berhenti di beberapa titik tertentu dengan waktu yang cukup lama sehingga melalui beberapa pantauan maps terjadi penghambatan lalu lintas. Nah, mungkin dari situ bisa pihak objek memberikan sanksi atau memberikan teguran kepada mitra tersebut. Seperti itu. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang use case. Nah, di sini mitra itu dapat melakukan registrasi akun, melakukan login, terus kemudian mengantar customer, terus menerima review dan rate dari customer, terus men-top up saldo customer dan mitra itu sendiri untuk menerima orderan dari customer. Untuk customer sama seperti mitra, dia juga dapat melakukan registrasi account, melakukan login. Tapi di sini terdapat perbedaan antara mitra dan customer, yaitu di customer terdapat menu untuk melakukan order, sedangkan di mitra hanya menerima atau mengantar atau menerima orderan. Nah, kemudian di bagian customer juga ada untuk membayar biaya perjalanan, terus ada memberi rate atau review kepada mitra yang telah mengantarnya. Kemudian ada melihat data pesanan, ya customer dapat melihat histori pemesanan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini juga kemudian ada sistem yang dapat memproses trip. Di sini memproses trip maksudnya dari customer melakukan order, di sistem akan mencari mitra yang terdekat dari customer tersebut. Nah, kemudian sistem juga memvalidasi trip agar memastikan trip ini benar-benar dilakukan oleh seorang customer, bukan oleh seorang bot atau sistem lainnya. Terus kemudian juga sistem akan mencek rate dan review atau bisa dibilang mengkalkulasi dari beberapa customer rate dan review, terus kemudian memberikan kepada mitra tersebut. Development sebagai entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Seperti ini kebutuhan strategi bisnis dan strategi IT. Yang pertama itu kualitas pengamanan sistem dalam memberikan orderan kepada mitra. Yaitu strategi bisnisnya itu ada security system, strategi IT-nya itu ada penggunaan teknologi IT yang dapat berguna untuk mitra objek agar dapat mensejahterakan mitra. Yang kedua itu kebutuhan. Kebutuhannya itu legalisasi transportasi online untuk keamanan customer dan mitra dalam menggunakan transportasi online. Strategi bisnisnya itu legal operasional. Ya, strategi IT-nya itu membuat platform untuk menunjukkan bahwa transportasi online bukan suatu transportasi yang ilegal dan tidak layak digunakan. Yang ketiga itu kebutuhannya itu kebutuhan informasi, iklan, dan konten dalam berbagai platform online. Strategi bisnisnya itu online marketing. Strategi IT-nya menampilkan layanan dan fitur objek agar masyarakat dapat mengetahui jasa dan layanan yang disediakan oleh ojek. Yang ketiga itu layanan teknologi berbasis mobile dan memudahkan customer. Strategi bisnisnya itu ada teknologi marketing,
Strateginya IT-nya itu menggunakan teknologi yang digunakan oleh ojek akan terus diupdate agar memudahkan dan membuat kenyamanan customer dalam menggunakan aplikasi. Next, Pak. Implementasi. Implementasi itu risiko implementasi pelanggaran privasi, upaya tidak menyantumkan nomor handphone driver dan penumpang memanfaatkan aplikasi chat yang pada aplikasi ojek, dan dibuat aturan yang tegas tentang pelanggaran privasi seperti contoh nomor handphone customer. Yang kedua itu penolakan oleh ojek konvensional. Upayanya itu yang lebih dibutuhkan dulu menyelesaikan konflik antara ojek online dengan para ojek pangkalan adalah aturan yang jelas. Sejauh ini belum ada aturan yang jelas soal ataupun ojek pangkalan, sementara aturan legal belum ada. Seperti Kapolda bisa mendorong adanya kesepakatan antara ojek online dan para ojek pangkalan yang tidak merugikan satu sama lain. Next, Pak. Yang keempat itu ada operation dan maintenance. Pada ojek ini dapat dijalankan pada lingkungan perangkat keras dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada PC atau smartphone. Yang kedua itu ada memori atau RAM 2 GB monitor SVGA color 15. Yang ketiga itu ada hard disk minimal 520 GB. Yang ketiga itu ada keyboard 102. Yang keempat itu ada standar mouse. Yang selanjutnya itu ada akses internet yang memadai. Pada ojek ini dapat dijalankan dengan perangkat lunak yang spesifikasi sebagai berikut, seperti sistem minimal Windows atau Android, bahasa program PHP atau Java. Yang kedua itu ada Interpreter PHP Engine versi 5. Yang ketiga itu ada database server MySQL server versi 5. Yang keempat itu ada server SMTP. Yang selanjutnya itu ada database PHP MyAdmin versi 2.6.2. Strategi. Di sini saya akan menjelaskan strategi yang akan digunakan oleh ojek serta indikator keberhasilannya dan juga komponen evaluasi strategi untuk mencapai tujuan ojek itu sendiri. Di strategi ini saya akan menjelaskan beberapa segi. Yang pertama ada kinerja, keamanan, ketersediaan, kehandalan, serta perawatan. Dari strategi kinerja, indikator keberhasilan yang digunakan oleh ojek adalah efisiensi waktu dalam proses penggunaan sistem ojek. Serta komponen evaluasi strateginya adalah ukuran spesifikasi perangkat keras dan spesifikasi perangkat lunak yang harus dipenuhi agar dapat memperbaiki kualitas sistem ojek. Tidak ada batasan performansi karena kemampuan perangkat keras yang digunakan telah memadai. Dari segi keamanan, indikator keberhasilannya adalah untuk melakukan transaksi, pelanggan dilengkapi dengan user ID yang unik dan juga password. Website juga dilengkapi dengan enkripsi SSL 128 yang mengenkripsi setiap data yang dikirim melalui jaringan internet. Komponen evaluasi strateginya, daftar atau registrasi akun, verifikasi email, dan enkripsi SSL 128 serta pemasangan firewall di smartphone, PC, atau web browser yang digunakan. Next. Dari segi keandalan. Indikator keberhasilan strategi keandalan yaitu platform yang dihasilkan dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan semua sistem operasi. Komponen evaluasi strateginya mulai dari kualitas produk, fitur, informasi, layanan, dan konten yang diciptakan. Hal ini dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan mempermudah user dalam mengaksesnya. Dari segi strategi ketersediaan, indikator keberhasilannya adalah dapat berjalan selama sistem tidak mengalami kendala dari salah satu atau berbagai aspek sumber daya yang dibutuhkan sistem. Komponen evaluasi strateginya tersedianya sumber daya yang memadai dari berbagai aspek yang ada di perusahaan objek. Dan terakhir dari segi strategi perawatan, indikator keberhasilannya
ada seperti platform, sistem, informasi, website, dan lain-lain dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan atau kendala. Kemudian dapat menampilkan konten, informasi, sistem yang terupdate, dan juga isi website yang dapat diupdate kapan saja. Komponen evaluasi strateginya, kualitas dari platform, sistem, informasi, website, dan lain-lain harus bisa diupdate kapan saja sesuai dengan manajemen IT. Pihak manajemen hanya perlu mengakses aplikasi atau website yang diadakan khusus untuk keperluan administrator. Next. Jadi kesimpulannya, ojek menciptakan suatu terobosan di mana pelanggan ojek tidak perlu lagi ke pangkalan ojek untuk mendapatkan ojek. Pelanggan dapat memanggil ojek dengan cepat dengan menunggu di rumah saja. Bukan hanya cepat, bisa jadi pelanggan mendapatkan harga yang murah, kenyamanan, serta keamanan yang sudah dijamin. Ojek menerapkan sistem bagi hasil dengan pengemudi ojek yang berada di bawah naungannya. Perusahaan ojek tersebut bermitra kepada driver motor dan mobil berpengalaman di Jakarta. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, yaitu off-bike, ojek juga menyediakan beberapa produk dan layanan, seperti off-car, menggunakan mobil, off-food untuk pemesanan makanan, dan off-cash untuk pembayaran melalui sistem aplikasi ojek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.